dimulai dari tahun 1907 sampai 1947. Pada tahun 1907 sampai 1913 di bawah pelayanan dari Gereja Protestan Hindia Belanda. Sebagai pengantar bahwa sebelum Geset B datang, penginjilan dan pendidikan Kristen di daerah Sulawesi Selatan dipelopori oleh Gereja Protestan Hindia Belanda dalam pemberitaan Injil dan membuka beberapa sekolah formal pada tahun 1913. Guru-guru yang beragama Kristen kemudian diutus untuk mengajar di daerah Toraja sebagai pionir dalam pekabaran Injil. Kemudian diangkatlah guru jemaat dari kalangan orang Toraja dan mendapatkan kurikulum pendidikan agama yang intensif pada Normalirsus di Barana, dan itulah pendidikan teologi pada awalnya dalam gereja Toraja. Kemudian periode 1913 sampai 1947 dan pada bulan Januari 1930 Geset B mendirikan sekolah guru Injil di Barana. Yang diterima di sekolah tersebut adalah lulusan dari Normalirsus Barana. Lama pendidikan adalah 1 tahun dan menghasilkan 41 orang yang menjadi guru Injil pada tahun 1938 yang bekerja dalam sending gereja. Tenaga guru Injil tersebut berasal dari Sekolah Guru Injil Barana dan guru yang dianggap bisa menjalankan tugas. Seorang yang telah mencapai posisi guru Injil memiliki peluang untuk diurapi menjadi pendeta. Maka menurut data yang ada, guru Injil yang pertama diurapi menjadi pendeta dari warga gereja Toraja pelayanan Geset B adalah Tawalayuan di Resort Rongkong. Baru kemudian disusul oleh pendeta PS Palisungan, pendeta Estelande, dan pendeta Jetapi. Kemudian tahun 1947 sampai 1964, Gereja Toraja yang berdiri sendiri sebagai satu sinode pada tahun 1947 merekrut tenaga khusus dalam Gereja Toraja, yaitu guru Injil sesuai dengan cara yang telah dipakai sebelumnya. Setelah GT berdiri, dibuka sekolah pendeta di Barana. Berdasarkan data yang ada, sesudah Perang Dunia Kedua dan sesudah GT berdiri tahun 1947, barulah Geset B sempat merealisir pembukaan sekolah pendeta tahun 1947 sampai 1949 oleh Dr. S. van der Linde. Yang masuk dalam sekolah pendeta itu adalah 22 orang, kebanyakan guru Injil yang terdiri dari 18 orang gereja Toraja dan 4 orang dari gereja Toraja Mamasa. Kemudian tahun 1951 dibukalah sekolah Alkitab Gereja Toraja atau SAGT yang ditujukan pada pendidikan guru-guru jemaat yang berlangsung pada 1960. Siswa yang diterima adalah lulusan SMP dengan sistem pendidikan yang lumayan ketat. Sistem tersebut yang pertama, siswa yang setelah 2 tahun menerima pengejaran namun belum atau kurang mampu untuk melanjutkan, maka mereka akan diterjunkan ke dalam masyarakat sebagai calon guru jemaat. Kedua, setelah menyelesaikan pendidikan tahun keempat, maka yang kurang mampu tidak dapat lagi melanjutkan studi dan kembali sebagai calon-calon guru Injil. Ketiga, bagi mereka yang mampu menyelesaikan sampai tahun ke-6 akan menjadi calon pendeta. Jadi selama tahun 1951 sampai 1960-an ada 5 angkatan dengan jumlah lulusan 113 orang. Berdirinya STT Rantepao dan PGA Tangmentoe. Setelah Gereja Toraja berdiri sebagai institusi mandiri pada tahun 1947, kebutuhan akan tenaga pelayan gereja meningkat. Namun keterbatasan jumlah pendeta dan minimnya lulusan dari lembaga teologi menyebabkan banyak jemaat hanya dapat dilayani dalam pelayanan sakramen sekali dalam setahun. Menanggapi hal ini, sejak tahun 1957, Sinode Gereja Toraja mendorong Komisi Urusan Gereja Toraja KUGT untuk mendirikan sekolah pendeta. Akhirnya pada 1 Oktober 1964, didirikanlah STT Rantepao melalui Yayasan Pendidikan Teologi Gereja Toraja YPTH. Selama dekade pertama, STT Rantepao menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar. Pada tahun 1978 terjadi penurunan drastis jumlah pendaftar sehingga YPTH memutuskan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa yang telah terdaftar hingga tahun 1981. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia,
yang membuka peluang bagi pengangkatan guru agama Kristen di sekolah-sekolah negeri dan swasta. Gereja Toraja mendirikan pendidikan guru agama PGA Tang Mentoe. Awalnya kegiatan pembelajaran PGA dilaksanakan di Teng Mentoe, namun kemudian dipindahkan ke Jalan Ratulangi nomor 80 Rantepao. Sejak didirikan hingga tahun 1998, lulusan PGA Tang Mentoe umumnya terserap oleh sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh Gereja Toraja melalui Yayasan Perguruan Kristen Toraja YPKT. Namun, dengan adanya kebijakan pemerintah yang menutup seluruh sekolah yang melaksanakan pendidikan guru pada jenjang sekolah menengah tingkat atas SMTA seperti SPG, SGO, dan PGA, maka PGA Tang Mentoe juga terdampak. Gereja Toraja berusaha mempertahankan lembaga ini dengan mengganti namanya menjadi Sekolah Menengah Teologi Kristen Gereja Toraja SMTKGT atau Sekolah Menengah Agama Kristen Gereja Toraja SMAK-GT. Namun, pemerintah tidak memperkenankan lembaga pendidikan guru pada tingkat SMTA dengan nama apapun. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan SMAK Gereja Toraja dan akhirnya lembaga ini resmi ditutup pada tahun 1990-an. Pembukaan program S1 STT Rantepao. Gereja Toraja melalui Yayasan Pendidikan Teologi YPTH merespon kebutuhan akan tenaga pelayanan dan pendidikan yang berkualitas dengan merencanakan pembukaan program sarjana S1 di STT Rantepao. Pendeta Paul Patanduk yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Umum Badan Pekerja Sinode BPS dan Ketua YPTH, menulis alasan pembukaan program ini sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan gereja yang terus berkembang. Setelah menyelesaikan studi S2 pada tahun 1986, Pendeta Kabanga ditugaskan oleh BPS Gereja Toraja untuk mempersiapkan pembukaan program S1 STT Rantepao. Dalam menjalankan tugasnya, beliau melakukan orientasi ke beberapa perguruan tinggi di Makassar seperti STT Intim, Universitas Hasanuddin Unhas, dan Universitas Negeri Makassar UNM yang sebelumnya dikenal sebagai IKIP, untuk menyusun konsep peraturan akademik yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi di Indonesia. Kurikulum yang disusun mengacu pada peraturan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia mengenai syarat-syarat penyelenggaraan program S1 dalam semua jenis pendidikan. Setelah diaktifkan kembali pada tahun 1986, Sekolah Tinggi Teologi STT Rantepao memulai upaya pembenahan institusi melalui kerjasama dengan Yayasan Pendidikan Teologi Gereja Toraja YPTH. Pada masa awal, kegiatan perkuliahan sementara dilaksanakan di Asrama Elim Rantepao. Saat itu hanya terdapat 2 dosen tetap, yaitu Pendeta JM Bumbungan, MTH, dan Pendeta A. Kabanga. Karena keterbatasan tenaga administrasi, Pendeta JM Bumbungan merangkap sebagai ketua, sementara Pendeta Kabanga menjadi sebagai wakil ketua sekaligus mengelola administrasi. Seiring waktu, institusi ini berupaya menambah tenaga pengajar dan merekrut staf administrasi untuk mendukung operasional. Dengan meningkatnya jumlah mahasiswa, kebutuhan akan ruang kuliah yang lebih memadai pun muncul, sehingga perkuliahan dipindahkan ke Jalan Dr. Ratulangi dan STT Rantepao didirikan oleh Gereja Toraja pada 1 Oktober 1964 melalui YPTH dengan tujuan mempersiapkan tenaga pelayan dan pendidik untuk gereja dan masyarakat. Pada tahun 2004, institusi ini diserahkan kepada pemerintah dan diresmikan sebagai Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja atau biasa kita kenal sebagai Staken Toraja berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 2004. Kemudian melalui peraturan Presiden nomor 22 tahun 2020, Staken Toraja bertransformasi menjadi Institut Agama Kristen Negeri IAKN Toraja. Transformasi kelembagaan STT Rantepao ke STAKN Toraja dan ITGT. Yang pertama, STT Rantepao ke STAKN Toraja pada tahun 2004 sampai 2011. Bagian A, berita dari Sidang Raya PGI di Palangkaraya pada tahun 2000. Pendidikan teologi di lingkungan Gereja Toraja memiliki sejarah yang panjang dan dinamis. Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan struktur kelembagaan pun terjadi untuk menyesuaikan kebutuhan gereja dan masyarakat.
STT Rantepao didirikan oleh Gereja Toraja pada tanggal 1 Oktober 1964 melalui Yayasan Pendidikan Teologi Gereja Toraja sebagai lembaga pendidikan teologi untuk mencetak pelayanan gereja. Bagian B, Sidang Sinode Am Gereja Toraja ke-21 di Palopo pada tahun 2001. Pada sidang raya PGI 2000 di Palangkaraya, muncul wacana penegrian STT menjadi STAKN Toraja. Hal ini disambut positif dan dibawa ke sidang Sinode Am 21 di Palopo pada tahun 2001. Yang kedua, STT Rantepao menjadi STAKN Toraja pada tahun 2004. Setelah proses panjang, STT Rantepao resmi menjadi STAKN Toraja melalui SK Presiden RI nomor 27 tahun 2004 menjadi lembaga negeri di bawah naungan pemerintah. Yang ketiga, Institut Teologi Gereja Toraja atau ITGT 2006 sampai sekarang. Karena tidak semua pihak di Gereja Toraja setuju dengan penegrian, maka pada tahun 2006 didirikan ITGT sebagai lembaga pendidikan teologi milik gereja. Institut Teologi Gereja Toraja bukan lembaga pemberi gelar, tetapi sebagai tempat pembinaan calon pendeta agar memahami pelayanan dan konteks Gereja Toraja. Institut Teologi Gereja Toraja lahir sebagai bentuk komitmen untuk menjaga nilai-nilai spiritualitas dan budaya lokal dalam pendidikan teologi. Dari semua materi di atas dapat disimpulkan bahwa perjalanan Gereja Toraja dalam pembangunan pendidikan teologi mencerminkan komitmen yang kuat terhadap pelayanan kontekstual dan berkelanjutan, dimulai dari masuknya Injil ke Tanah Toraja pada awal abad ke-20 oleh misionaris Gereformen Sendingbat GZB yang menekankan kesalehan hidup dan pendidikan. Gereja Toraja berhasil mengintegrasikan ajaran Kristen dengan budaya lokal. Setelah berdiri secara mandiri pada tanggal 25 Maret 1947, Gereja Toraja mendirikan Sekolah Tinggi Teologi atau STT Rantepao pada tanggal 1 Oktober 1964 melalui Yayasan Pendidikan Teologi Gereja Toraja untuk mempersiapkan tenaga pelayan dan pendidik bagi gereja dan masyarakat. Transformasi kelembagaan terjadi ketika STT Rantepao diserahkan kepada pemerintah dan diresmikan sebagai Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja atau STAKN melalui keputusan Presiden nomor 27 tahun 2004. Perubahan ini berlanjut dengan status baru sebagai Institut Agama Kristen Negeri Toraja atau IAKNT pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2020. IAKN Toraja kini memiliki beberapa fakultas dan program pasca sarjana serta didorong untuk bertransformasi menjadi universitas guna memperluas kontribusinya dalam pendidikan tinggi Kristen di Indonesia.